Oke, jadi baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang tugas sistem enterprise. Nama saya Brandon SWKani dengan NIM 2118076 kelas B. Yang pertama ada konsep ERP. ERP yaitu sebuah sistem yang mengintegrasikan proses setiap lain dalam manajemen perusahaan secara transparansi dan memiliki akuntabilitas yang cukup tinggi. ERP merupakan salah satu yang menjadi prasyarat dasar bagi sebuah perusahaan untuk meningkatkan efisiensi dalam sistem di perusahaan. Untuk melakukan implementasi ERP yang sukses, maka ERP dibuat untuk menyatukan semua divisi dan seluruh fungsi dalam perusahaan menjadi sebuah perusahaan yang mampu dipantau melalui sistem terkomputerisasi dan terlayani dengan sebuah sistem yang meminimalkan biaya dengan efisiensi proses yang terkomputerisasi. Definisi ERP. Definisi ERP sendiri adalah suatu sistem kerja yang didukung tools atau software yang integrate untuk perusahaan besar atau enterprise dalam perencanaan dan pengelolaan atau planning sumber daya atau resource untuk mencapai tujuan suatu perusahaan. Fitur-fitur yang ditawarkan ERP. Yang pertama ada integrasi. Fungsionalitas ERP ini adalah bagian utama yang membuat solusi ini berbeda dari jenis perangkat lainnya. Integrasi memastikan berbagai kemampuan yang ditawarkan oleh sistem ERP bekerja sama secara harmonis. ERP menyediakan platform yang terintegrasi sepenuhnya dan intuitif di mana Anda dapat menganalisis, memantau dan melakukan sebagian besar tugas yang digerakkan oleh data. Melalui database tunggal, ERP mengumpulkan, menyimpan dan menganalisis data di semua departemen. Yang kedua ada otomasi. Otomasi mengurangi waktu yang biasanya dihabiskan staf perusahaan untuk proses ini, memungkinkan mereka untuk fokus pada tugas yang lebih penting, mengoptimalkan waktu kerja karyawan yang lebih efektif di perusahaan. Otomatisasi memungkinkan data dikirim dari satu bagian sistem ke bagian lain tanpa ada kemungkinan kesalahan. Next. Yang ketiga ada analisis data. ERP menganalisis data yang berkaitan dengan semua operasi bisnis, termasuk data klien, statistik produksi, data penjualan, dan banyak lagi. Misalnya ERP dapat membantu karyawan memprediksi permintaan, membuat anggaran, dan menganalisis fungsi SDM perusahaan. Analisis data yang menawarkan akses mudah ke data bisnis penting dan memberikan perusahaan alat yang perusahaan butuhkan untuk melacak produktivitas dan efisiensi organisasi. Yang keempat ada pelaporan. Perusahaan dapat menganggap kapabilitas pelaporan ERP sebagai alat yang diperlukan untuk menyampaikan analisis kepada pengguna akhir. Banyak sistem juga memungkinkan pengguna untuk membatasi akses ke laporan, melindungi informasi perusahaan yang berharga. ERP menyediakan laporan rinci yang intuitif, dapat ditindaklanjuti, dan relevan. Selain itu, memungkinkan penelusuran lengkap, memastikan setiap kesalahan, ketidakkonsistenan, dan proses yang dipertanyakan dapat dilacak, diperbaiki, dan dicegah. Dengan demikian, kemampuan pelaporan ERP membantu Anda menargetkan kelemahan bisnis Anda, memastikan kinerja yang lebih kuat dari waktu ke waktu. Next. Yang kelima ada manajemen hubungan pelanggan. Perangkat lunak manajemen hubungan pelanggan atau CRM bermanfaat karena beberapa alasan. Pertama, CRM adalah pilihan yang bagus untuk perusahaan yang basis pelanggannya menjadi terlalu besar untuk spreadsheet. Kedua, CRM dalam ERP memusatkan informasi pelanggan, memungkinkan akses cepat saat bekerja dengan bagian lain dari sistem. Misalnya, CRM terintegrasi memungkinkan pengguna untuk mengakses informasi penagihan dan alamat pelanggan saat memproses pengiriman. Yang keenam ada akuntansi. Manajemen keuangan adalah salah satu fungsi terpenting dalam bisnis apapun. Dengan demikian, ERP yang baik adalah yang memiliki alat akuntansi yang kuat. Sistem ERP membantu mengelola proses seperti hutang, piutang, manajemen aset tetap, manajemen risiko, dan manajemen pajak. Sistem ERP yang baik juga memungkinkan Anda mengotomatiskan banyak fungsi akuntansi termasuk pemrosesan pembayaran, analisis penjualan, manajemen biaya, dan lainnya. Ini meningkatkan keakuratan dalam waktu pemrosesan, mengurangi beban pada staf Anda dan jam kerja mereka. Ketujuh, pelacakan dan visibilitas. Salah satu aspek terbesar dari solusi ERP adalah kemampuannya untuk memberikan visibilitas yang komprehensif. Contoh paling jelas dari ini adalah fasilitas rantai pasukan. Banyak sistem ERP saat ini memiliki teknologi untuk melacak produk,
jadi serta bahan mentah dari pembuatan hingga pengiriman. Sebagian besar hal ini dimungkinkan oleh sistem ERP integrasi tingkat tinggi yang disediakan. Karena semua aplikasi dapat mengirim dan menerima informasi, materi pelacakan adalah proses yang sederhana. Tingkat fasilitas ini memungkinkan pengguna untuk memahami dan memperkirakan masalah seperti penundaan dan pemadaman stok. Next, ini skema pertukaran data. Saya mengambil yang bagian AF. Next, ini penjelasannya. Area fungsi A atau F terhubung dengan area fungsi AR, SCM, dan MS. AF juga mengurusi data tentang customer. Customer melakukan checkout dengan disertai invoice yang dikeluarkan oleh bagian AF. Data pembayaran diterima oleh fungsi AF. Area fungsi AF bekerja sama dengan area fungsi AR dalam manajemen pegawai, khususnya dalam hal detail job information, payroll, dan expense yang ditetapkan oleh divisi HR. Jika bagian AF membutuhkan pegawai, dapat mengirimkan detail kebutuhan kepada bagian HR. Area fungsi marketing dan sales dapat memberikan data sales order untuk keperluan approval dan analisis keuangan kepada bagian AF. Hasil analisis sebagian akan dibagikan oleh bagian AF kepada MS untuk keperluan penyusunan dan implementasi. Terakhir, apa itu business intelligence? Business intelligence yaitu sebuah proses bisnis berbasis teknologi yang dibuat secara khusus agar dapat menganalisa data bisnis serta menyajikan data tersebut sebagai bentuk informasi yang mudah dipahami dan memiliki data yang akurat sehingga kita bisa membuat keputusan bisnis yang lebih baik. Sekian dari saya, terima kasih.